Malah ada kan rekan kita yang lebih tua waktu itu. Disuruh sama Bang Beril tuh. Sekarang Bapak dari ujung ke ujung. Anggap ini sebuah jembatan. Kalau Bapak jatuh itu, Bapak akan benar-benar mati. Bikin membuat kita itu greget. Pas Bang Beril, guru kita bilang, action. Nggak taunya sahabat, dia malah lompat, lari-lari. Lompatnya ketawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Rusdi di channel Sobir 212. Hari ini saya mengunjungi salah satu sahabat saya, sobat. Beliau ini biasa dipanggil Om Juki. Dan beliau ini dulu sleting lah dengan saya waktu belajar di Sanggar. Jadi beliau ini ingin menceritakan salah satu kisahnya waktu beliau ini masih di Sanggar. Dikarenakan waktu itu saya nggak sampai lulus, tapi beliau ini lanjut sampai 5 tahun. Jadi saya juga mau tahu nih bagaimana setelah saya keluar di Sanggar, nggak berkelanjutannya beliau di dunia entertain, di Sanggar, di Lenong, di acting lah gitu. Alhamdulillah Om Juki ya, saya sampai juga di sini. Bisa bertemu dengan Om Juki, bisa memperkenalkan juga dengan sahabat-sahabat, subscriber sekalian. Jadi Om Juki nih, hari ini ada cerita nih, waktu di Sanggar nih kayaknya nih. Kalau cerita sih banyak. Banyak cerita, banyak. Banyak. Ya? Banyak ya. Apalagi zaman kita dulu tuh, awal-awal masuk Sanggar, Lenong ya kan, Lenong, Sanggar. Benar. Sanggar Lenong lagi. Aduh, kalau Sanggar Lenong tuh, pokoknya semuanya orang Betawi pasti mikirnya. Emang Pastinya. kan adat Betawinya kental gitu. Betul. Makanya nih biar sahabat tahu nih, setelah saya waktu itu keluar nih, Om Juki kan berkelanjutan nih, ya kan, di dunia Sanggar lah. Jadi biar diceritakan ke para sahabat, biar tahu gimana aktivitas ketika di Sanggar, waktu masuk sampai akhir. Kita kan dulu awalnya kan masuk Sanggar kan, ya kita kan orang Betawi. Kebetulan Sanggar Lenong Betawi. Sanggar Lenong Betawi. Betul. Daerah mana itu? Daerah Condet. Oh, daerah Condet, sahabat. Nah, kita sebagai orang Betawi kan harus menjaga, melestarikan budaya Betawi. Betul. Makanya ketika ada info di Condet buka pendaftaran, ya kan, murid baru buat belajar Lenong Betawi, kita nggak pakai pikir panjang lagi tuh, langsung gas, masuk, ya kan, belajar. Waduh. Berarti siap jadi gila. Karena begini sahabat, namanya kalau di Sanggar itu kan luas ya, bener kan? Betul. Om Juki ya. Jadi Sanggar itu di dalamnya itu nggak hanya acting sih, namanya juga budaya. Ada seni tari, ya, betul. Ada dia MC, ya? Banyak kan? Banyak. Ya salah satunya acting ya. Salah satunya acting ya, kita gelutin. Acting benar. Cuma di Sanggar itu juga ada namanya pelatihan gambang kromong. Oh, gambang kromong. Iya, salah satu alat musik. Buat ciri khas Betawi dah. Betul. Jadi yang ngirin ondel-ondel jalan tuh pakai gambang kromong. Benar. Yang ngirin kita pentas ya kan. Benar. Tampil di mana ngelenong, ya iringin sama gambang kromong. Jadi satu paket. Itu udah satu paket yang udah nggak bisa dipisahkan lah. Bisa budaya dipisahkan. Betawi itu memang kental. Betul. Gitu, benar. Ya, jadi waktu kita belajar tuh di Sanggar Ruang namanya ya. Oh, Sanggar Ruang. Sanggar Ruang sahabat. Daerah Condet. Daerah Condet. Dulu Sanggar Ruang tuh dipegang sama kawan kita, Bang Beril. Betul. Bang Beril. Jadi kalau mungkin Bang Beril menonton nih, apa kabar Bang Beril? Kita nih masih salah satu murid. Betul. Anda. Rusdi Sobir sama Om Juki. Nah, kita waktu di Sanggar tuh lewat Bang Beril ya kan. Banyak kenangan tuh. Oh gitu. Tapi apa ya, bisa dibilang kita kehilangan pengajar saat ini. Oh gitu, benar. Salah satunya ada Bang Teddy yang sudah almarhum. Almarhum beliau. Betul. Terus yang kedua Bang Mamat. Bang Mamat juga, benar. Beliau juga udah almarhum nih, keduanya. Juga. Jadi kita menimba ilmu lewat beliau berdua. Benar. Betul. Jadi kalau Bang Teddy itu yang seperti video yang sebelumnya yang saya jelaskan sahabat. Jadi beliau itu lulusan dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jadi itu teater nomor 1 di Jakarta gitu. Jadi kalau beliau sudah almarhum. Bang Teddy ini
kan basicnya teater. Ya teater, benar. Ketika masuk di Lenong ya kan, dengan kemampuan yang ada tuh, diajarin kita tuh bagaimana seni berakting. Benar. Bagaimana seni acting seperti apa? Olah rasa, ada pantomin juga. Betul. Segala macam itu semuanya ada sahabat. Tadi di yang situ. ente bilang tuh, kita udah masuk Lenong ya kan, udah masuk sanggar, udah siap-siap gila ada. Bener-bener sahabat. Artinya siap malu. Siap malu. Urat malu harus putus. Putus, betul. Karena kalau acting itu kan semuanya itu kan kita kan satu paket. Betul. Ada latihan nangis, latihan marah, latihan pokoknya segala macam kita harus bisa. Harus multi talenta sahabat. Multi talent. Benar. Jadi nih waktu Om Juki nih waktu di Sanggar Ruang ini nih mendapatkan apa kisah-kisah unik yang apa nih waktu saya udah nggak ada gitu, udah nggak di Sanggar Ruang. Kisah unik. Suka duka lah, senangnya gitu. Iya. Zaman kita waktu masuk berdua berbarengan. Waktu kita barengan dulu. Terus kita berjalan selama 6 bulan ikut latihan bersama ya kan. Itu banyak cerita tuh. Ya kan. Cerita yang lucunya sih yang kita masih inget nih. Apaan tuh? Waktu ente berperan jadi orang Arab. Diinget-inget sahabat. Saya udah sengaja nih lupa nih. Ternyata beliau masih ngomong seperti waktu itu. Masih inget juga Om Juki berarti. Iya, waktu itu pakai jubah sahabat, pakai sorban. Kita waktu pertama kali pentas di Pinang Ranti. Pinang Ranti benar ya enggak? Bang Kubil tahu kan Bang Kubil? Bang Kubil, dia tuh jadi salah satu juri sahabat, Bang Kubil. Dan beliau juga salah satu panitia penyelenggara. Panitia juga waktu itu ya. Untuk apa namanya kompetisi lenong kali ya. Lenong benar-benar. Jadi kita waktu itu tampil pertama kali tuh. Benar-benar. Itu pertama kali. Om Juki sama saya itu pentas. Saya nggak tahu tuh awalnya tuh. Waduh, jurinya siapa nih? Nggak taunya panitia dan jurinya tuh Bang Kubil. Betul. Itu di situ tuh kita tuh kan 6 bulan belajar ya kan. Kan nggak cukup 6 bulan dengan kita belajar bisa menguasai panggung. Benar. Apalagi kita baru kali itu ikut festival, festival Lenong yang dibikin oleh Bang Kubil. Oplet Robert. Oplet Robert, benar. Namanya tuh. Oplet Robert waktu itu benar. Betul. Nah, kita ada cerita lucu kan tuh. Waktu teman-teman kita tampil di panggung, kita masih di bawah nih. Oh iya benar. Saya ingat. Giliran siapa nih yang bakal naik nih? Jadi itu kita benar. Jadi itu kita sahabat berdua nih dulu nih. Waktu mau pentas tuh, jadi tuh sama-sama grogi nih. Namanya pertama kali mentas, kan kita kan di bawah tuh, ada yang di belakang panggung, ada yang di samping. Dalam hati nih, Juki dulu apa gue dulu nih? Dalam hati, Juki dulu deh, gue taruh belakangan. Waduh, belum siap nih. Yang nonton kan, waduh ribuan juga. Udah gitu, salah satunya kan beliau, Bang Kubil. Iya, Dewan Jurinya. Jadi itu panitia juga, waduh. Betul. Itu sahabat pas saya dengar Bang Kubil yang jadi Dewan Juri, waduh, mati deh. Kenapa sih bilang mati? Karena saya itu disuruh dengan Bang Beril, dengan adat Arab, pakaian Arab. Saya jualan minyak. Minyak wangi, ya kan? Saya jadi Wan Mahmud di situ. Wan Mahmud, iya betul. Cuman pas saya tahu, jurinya Bang Kubil nih mati. Kenapa mati? Jadi tuh Bang Kubil ini kan sudah biasa dengan berbicara dengan orang Arab, ya kan? Dan sering main. Jadi tuh bahasa-bahasa Arab ini Bang Kubil udah hafal semua. Jadi kalau saya keluarkan juga udah hal biasa menurut dia. Jadi udah nggak lucu lagi, cuma juga. Sampai ditendang saya sama ada salah satu tuh. Ada salah satu si Heru namanya, dia juga sama juga teman saya juga di Sanggar ditendang, buruan lu masuk lu kata dia. Waduh, mau nggak mau tapi memang ya kan? Hal-hal seperti itu satu hal yang nggak mudah buat kita lupa. Nggak mudah. Karena pertama kali perdana kita tampil di atas panggung benar. Dengan lawakan-lawakan yang ala kadarnya. Ya kan? Dengan apapun yang kita punya di situ kan terbatas lah, kagak full lah gitu. Jadi namanya juga baru belajar, atau langsung mentas gitu. Dan aneh inget nih waktu ente tampil tuh, saking groginya kan namanya orang Arab bikin bewok palsu, kumis palsu waktu itu. Saking groginya keringetan, jenggot sama kumis luncur, belepotan. Itu yang nggak bisa kita lupa tuh. Aduh, parah bener-bener. Pinang Ranti pertama kali. Memang kita kalau di dunia
acting ya kan, itu apalagi di Lenong sahabat. Jadi kita tuh memang harus multi talenta, harus totalitas. Kalau nggak totalitas tuh, aduh nggak bagus. Apalagi itu kan waktu itu kan kita kan kayak lomba ya, siapa yang juara Festival, 1, juara 2, juara 3 kan ada hadiahnya itu Iya. masing-masing. Jadi Betul. gimana caranya nih, setiap sanggar mereka pasti tuh akan mencari ciri khas dan menampilkan sesuatu yang benar-benar bagus, yang terbaik, bagus. biar menjadi juara 1 gitu. Benar. Makanya bodo amat deh gue mau pakai bewok-bewokan, kumis-kumisan waktu itu. Padahal bewok nggak ada nih sahabat, tapi pakai jubah nih, bawa tas koper. Waduh, malu-malu pakai, pokoknya siap malu lah. Yang penting gimana caranya kita yang terbaik. Betul. Tapi endingnya bang, endingnya tuh ya. Endingnya tuh alhamdulillah dari sekian kontestan yang ada, kita masuk 3 besar bang waktu itu. Iya benar, alhamdulillah. Masuk 3 besar. Benar. Oke, makanya kita girang banget, senang banget. Pertama kali tampil udah masuk 3 besar. Benar. Gitu. Juki nih, apa beda judul ya? Iya betul. Kan dibuat dua judul, dua naskah. Om Juki dengan naskah yang ada, saya Jomblo dengan Karatan. Jomblo Karatan, Itu. tuh sahabat, benar. Jomblo Karatan. Dan saya juga dengan apa naskah yang ada gitu. Jadi kita tuh waktu di situ memang nggak bareng, cuman tuh nggak di lokasi bareng tuh, cuman waktu pentasnya nggak bareng karena berbeda naskah, berbeda judul. Beda jam aja sih. Iya, karena sanggar itu waktu itu kan dikasih per sanggar itu 2 versi. Satu versi ini mungkin kalau versi ini gagal masih ada satu yang buat serap gitu. Istilahnya gitu, betul. Istilahnya begitu. Ternyata dua-duanya kan ya gagal, cuman kan masih masuk 3 besar sahabat. Iya. Benar. Alhamdulillah. Terus kita waktu itu tuh latihan apa aja nih? Om Juki yang gila, yang paling gila nih waktu itu nih menurut Om Juki. Yang paling gila Iya. menurut Aye ya waktu selama latihan sama gua tuh. Yang paling parah. Berjalan dengan mata terpejam, kemudian tanpa alas kaki, kita di situ Itu pantomin. bukan Yang mana tuh? disuruh olah rasa. Oh iya ingat olah rasa. Bagaimana melewati seakan-akan di pegunungan. Oh yang baunya jurang tuh. Iya betul. Oh yang dianggap tuh ini nih ada Seakan-akan sebuah jembatan, Ah. benar-benar. Terus bagaimana nih? Ini kan banyak rekan-rekan kita tuh waktu di sanggar tuh nonton. Jadi tuh si Bang Beril ini tuh guru saya. Bagaimana kita itu latihan, mereka itu yang menonton, kita anggap jembatan panjang, kita bisa merasa, olah rasa bahwa kalau kita jatuh mati, mampus nih. Padahal mah itu ubin di sanggar, tapi Iya. karena kita belum Seakan-akan, sampai situ kan. betul. Tapi kalau yang jago sabar, ngeri loh, greget loh. Iya, padahal mah kita tahu lagi di sanggar. Itu udah top actingnya. Cuman Betul. kalau kita namanya udah biasa bercanda, malah ada kan rekan kita yang lebih tua waktu itu. Disuruh sama Bang Beril tuh. Sekarang Bapak dari ujung ke ujung. Anggap ini sebuah jembatan. Kalau Bapak jatuh itu, Bapak akan benar-benar mati. Bikin membuat kita itu greget. Pas Bang Beril guru kita bilang action, nggak taunya sahabat dia malah lompat lari-lari, lompatnya ketawa semua. Orang awalnya dibilangin itu mestinya olah rasa bagaimana nih? Ini satu jembatan, nggak ada pegangan, dia malah lompat. Satu lagi, ilmunya tinggi satu berarti. lagi olah rasa instruksi ya kan. Oh instruksi. Instruksi suruh sedih. Waduh, benar. Suruh Kalau yang nangis. kalau yang nggak bisa nangis sama sedih repot tuh. Nah itu. Repot. Ada yang mukanya sedih, air mata nggak keluar. Nggak keluar. Itu ente. Om Juki nih, Om Juki. Masih inget. Beliau nih almarhum tuh Bang Teddy Juki, kamu nangis ekspresi doang tapi air mata nggak keluar, nggak apa-apa, udah memang sesuai mengeksplor kemampuan yang kita ada. totalitas memang Betul, seperti betul. itu. Iya. Benar-benar. Ya, tapi memang ya satu jengkal pun nggak ada yang terlupakan sih. Benar, banyak kisah tuh Banyak sebenarnya. kisah. Jadi suka duka, ya kan senang atau gimana kita memang sampai sekarang tuh. Makanya hari ini saya mengunjungi Om Juki tuh. Biar kita tuh bisa nostalgia, biar sahabat juga tahu nih, oh Bang Rusi nih ada nggak teman yang waktu di sanggar sleting ya, beliau ini Om Juki lah, pertama kali masuk dengan beliau, cuman saya di pertengahan nggak lanjut, saya keluar karena ada suatu urusan yang lain, Om Juki lanjut, dia kuat, padahal sahabat-sahabat nggak tahu nih, di sanggar juga kita disuruh latihan jadi orang gila. Bener nggak Om Juki? Bener nggak? Disuruh ngomong sama pohon. Itu yang nontonin banyak. Kalau urat malu nggak putus, jangan
ngaku mau jadi aktor, jangan mau ngaku jadi orang seni. Betul. Urat malu harus putus sahabat jadinya. Dan yang bikin kita nggak bisa lupa lagi nih, pertama kali datang ke Sanggar Ruang, ke Condet, percis di daerah Kalibata tuh, ya kan lampu merah, ban bocor. Oh, ban bocor ya? Oh iya. Kita kena ngedorong. Aduh. Oh iya. Oh iya, saya lupa tuh Om tuh. Oh bener ya, bocor ya? Perjuangan kita tuh buat latihan, ya kan? Gimana caranya biar kita bisa masuk ke sanggar, ya kan? Bisa berpartisipasi menghidupkan seni Betawi lewat lenong. Bener. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, ya kan? Mau badai Jauh-jauh. sekalipun pokoknya tetap maju tak gentar, Maju ya, tak pantang gentar. mundur gitu. Udah mau sampai TKP Condet Kalibata, ban bokeh bocor. Oke, bocor. Ya itulah sahabat. Salah satu kan yang namanya cobaan kita seberapa kita bisa berusaha, seberapa kita bertekad benar ingin belajar gitu. Terutama di dunia seni. Seni acting gitu. Saya juga lupa itu, makanya kalau Om Juki nggak ngomong, saya nggak inget juga itu. Soalnya kita kan udah lama juga. Iya, betul. Berapa tahun ini sahabat? Saya baru mengunjungi Om Juki ini udah mungkin 10 tahun lebih sahabat. Nah, setelah Bang Rusdi keluar kan, saya masih lanjut tuh. Lanjut. Apalagi tuh, jadi tuh waktu saya keluar tuh Masih dengan suasana yang sama. Ya Oh. kan, masih dilatih bagaimana olah tubuh, olah rasa, olah vokal, masih ekspresi, masih. ekspresi muka apa segala macam Betul. gitu. Nah, Pantomin lah apa segala macam gitu, benar-benar. nah, berikutnya kita udah terbiasa tuh Udah biasa. tampil. Bahkan Oplet Robet mengadakan event Oh, tuh nggak ada event lagi? Oh, di Wali Kota Jakarta Timur, dia bikin juga. Terus di Pinang Ranti beberapa kali bikin juga. oh di Pinang Ranti juga bikin. Bikin lagi. Oh, Ya hitungannya udah 3-4 kali ikut lumayan ya. festival Jadi lenong itu. mendapat suatu pengalaman lagi Om Juki di situ, benar. Terakhir kalau Ayah ikut pribadi nih di Pasar Baru, Oh, di Pasar Baru. Balai Kesenian. Oh, di situ juga pernah. Iya, masih Oplet Robet yang bikin. Oh, Oplet Robet juga masih. Masih kita bikin. Dewan apa jurinya kita siapa ikut. ya di situ? Ya masih dengan Bang Kubil. Oh, masih dengan Bang Kubil. Masih. Terus yang kacamata tuh ketika tampil di tukang bubur naik haji. Oh, saya lupa deh itu. Udah lama juga benar. Iya, bener. Soalnya kalau di sanggar sahabat tuh kadang orang-orang yang hebat juga sering datang. Soalnya tuh sanggar itu kan adalah sebuah wadah sahabat. Jadi sahabat-sahabat nih kalau yang belum paham nih sahabat, sanggar itu apa sih? Jadi di dalam sanggar itu nggak hanya kita belajar seni acting, seni yang lain, enggak. Tapi di dalam sanggar itu kadang menjadi suatu wadah, kadang sutradara yang mungkin mereka ingin membuat film, mereka juga kadang tuh suka mengunjungi salah satu sanggar untuk melihat nih seberapa nih anak-anaknya bisa acting. Kalau memang dapat sesuatu karakter dari anak-anak di sanggar, itu dipakai, itu dipanggil. Makanya kan dari sanggar itu kadang kan dari pimpinan sanggar mempunyai channel khusus, jaringan sampai ke TV gitu sahabat. Agency. Benar. Nah kebetulan Bang Beril itu kan banyak inian kenalan link di luar. Oh Jadi iya benar. beberapa Banyak beliau banyak. stasiun TV ya kan. Banyak beliau banyak. Dari sinetronnya, dari FTV-nya kadang membutuhkan beberapa peran, membutuhkan orang sesuai dengan peran dan karakternya. Benar. Bang Beril gampang. Benar. Tinggal kontak. Langsung disalurkan gitu. Pemain-pemainnya. Benar. Dan kita juga banyak pengalaman dari situ. Jadi kalau di sanggar tuh sebenarnya Om, biar sahabat tahu nih dari umur berapa sampai umur berapa nih yang boleh untuk latihan seni. Iya untuk di sanggar, ya sanggar ruang, sanggar kita waktu itu kan dari umur 5 tahun. Oh dari 5 tahun sampai 25 masih. Kadang sampai orang tua juga ada Iya ikut. makanya ada bapak-bapak juga ikut, ada ibu-ibu kadang Iya. benar. Yang menjadi peran empok ada. Jadi tidak menutup usia baik tua maupun muda. Benar. Kalau mereka terpanggil hatinya Untuk belajar belajar di seni. terutama seni lenong Betawi ya kan.
mereka akan daftar. Dan banyak beberapa kawan kita juga yang umurnya udah 40, 45. Banyak, benar banyak. Mungkin juga waktu yang barengan sama kita nih, mungkin mereka juga sudah ada yang sukses di dunia peran atau menjadi suatu bisnismen, kita nggak tahu deh. Soalnya kan Om Juki aja nih, saya udah 10 tahun nih baru ketemu lagi nih sahabat. Betul. Apalagi nih teman-teman saya yang di Sanggar, saya kagak tahu nih. Kita kagak tahu mereka apa udah sukses di bidangnya masing-masing, apa tetap di seni peran, kita nggak tahu. Tapi doakan saja mereka biar mereka itu sukses di bidangnya masing-masing gitu. Betul. Jadi Om Juki nih waktu di Sanggar tuh selain lenong-lenong tuh ada nggak ke TV-TV gitu, atau pernah main buat video gitu, film pendek atau apa bagaimana gitu? Oh iya. pernah. Oh pernah. Wah, waktu itu Bang Beril bikin satu film ya, film pendek. Oh iya. Untuk bisa ikut festival. Oh buat festival. Film pendek di SCTV itu. Oh SCTV Award dong. Oh iya benar-benar. Dibikin judul lah. Yang dulu kita tampilkan di panggung Jomblo Karatan. Oh Jomblo Karatan. Oh iya. Jomblo Karatan sahabat judulnya. Iya, benar, jadi akhirnya dibuatin film. Buatin film buat salah satu festival acara TV. Iya. Oh. Jomblo Karatan, dan kebetulan kita dikasih kepercayaan nih buat jadi peran utamanya, jadi Bang Buluk. Om Juki langsung memerankan menjadi peran utama. Iya. Bernama Bang Buluk. Bang Buluk. Boleh diceritakan tuh sama sahabat tuh. Jadi perannya di situ sebagai apa, karakter sebagai apa gitu. Peran ini karakternya Bang Buluk. Iya. Di cerita itu. Boleh dong, kagak apa-apa. Jadi Bang Buluk ini karakternya seperti apa? Terus naskah itu dari awal sampai terakhir menceritakan tentang apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan Om Juki kan salah satu perannya juga yang Iya betul. ada di bidang itu. Tahun 2015. 2015 berarti sekarang sudah 6 tahun, 6 tahun yang lalu sahabat, sudah 6 lewat. tahun yang lalu, jadi masih terngiang-ngiang bagaimana proses pembuatannya. Buat cerita dari Jomblo Karatan itu bercerita tentang si Buluk nih. Si Buluk ya, Si Buluk yang sudah ada umur, Ah, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sukses dengan karirnya, tapi belum dapat jodoh juga. belum dapat jodoh juga. Makanya dinamakan judulnya Jomblo Karatan. Udah jomblo, udah tua ya karatan lah. Tapi dia ada suka tuh sama perempuan teman kecilnya waktu itu, si Mumun namanya. Alur ceritanya begitu tuh. Dia suka sama teman kecilnya bernama Mumun. Sekian tahun dia nggak jumpa, nggak ketemu. Pada akhirnya di kantornya tiba-tiba datanglah si Mumun buat ngelamar kerja. Oh gitu. Dari situ cinta lamanya bersemi ya kan. Tapi sayang si Buluk ditolak sama Mumun. Oh ditolak. Iya, karena Mumun udah milih cowok lain. Gitu. Terus dari situ udah akhirnya coba lagi nih dikenalin cewek ya kan. Ternyata cewek yang dia suka, yang dikenalin nih punya cowok lagi. Oh punya cowok jadi lagi diduain nih. si Buluk. Waduh, kalau diduain sakit dong hati. Bukan sakit lagi. Berasa benar. Terus udah diduain, udah lanjut. Udah bilang sama orang tua lagi udah ya kan. Sama orang tua. Bakal ada jodoh yang datang. Ternyata udah taunya, pas udah dikenalin sama orang tua, si cewek datang. Berikut sama cowoknya datang juga. Oh, jadi perempuan itu datang berikut sama cowoknya juga. Ketahuan deh, diduain. Oh, cerita alurnya begitu tuh. Terus endingnya tuh bagaimana endingnya tuh? Akhirnya ada pembantu di rumah ya kan. Coba ditawarin buat dijodohin. Akhirnya jadilah mau nikah ceritanya nih. Oh gitu. Ya kan, sama si Anissa namanya waktu itu dalam cerita. Iya. Pas mau nikah, ya semua itu terjadi hanya mimpi nggak taunya. Jadi itu cerita. Jadi cerita dari A sampai Z ternyata nggak taunya mimpi. Si Buluk mimpi. Aduh. Jadi greget juga, orang udah nonton, udah seru, awalnya dikira bener, Jomblo Karatan, ditolak, diduain, bener pas mau menikah walaupun sama siapa tadi? Anissa, nggak taunya mimpi. Itu sih bukan Jomblo Karatan lagi, jomblo apes. Ya masalahnya mimpi sobat.
Aduh, benar-benar. Oh, itu tuh kisahnya tuh. Kisahnya Di dalam apa naskah di film pendek itu, dari awal sampai habis, sampai Makanya habis. kalau yang nonton cerita filmnya tuh, Nah, endingnya tuh nah nih boleh nih Om Juki. Itu filmnya tuh linknya nanti boleh ya saya taruh di deskripsi ya. oh boleh. Mungkin sahabat-sahabat nih kan penasaran nih. Oh, Om Juki jomblo karatan. Oh, pernah jadi peran utama. Seperti apa sih gitu kan. Jadi biar lebih lengkap lagi, biar lebih jelas lagi, nanti kalau memang linknya ada nanti saya akan cantumkan di deskripsi biar sahabat nonton sendiri. Dari awal jomblo karatan seperti apa, Om Juki seperti apa perannya sampai akhir gitu nanti. Betul. Boleh ya Om Juki ya. Boleh. Seru juga tuh sahabat. Saya juga pengen nonton tuh. Saya juga belum nonton nih. Soalnya saya baru tahu dari Om Juki nih diceritain. Mungkin kalau nonton ketawa juga ngakak. Mungkin film pendek itu dibuat setelah saya udah nggak ada. Iya betul. Setelah Bang Rusdi keluar. Oh, setelah keluar ya. Mungkin kalau saat itu saya ada, pasti saya sama Bang Beril tuh diajak, pasti diajak main. Pasti diangkat. diangkat, ceburin. Kalau di Sanggar tuh, jadi mau peran apapun tuh, pokoknya saya tuh enggak bahan timpalan kadang. Soalnya kan saya kan ngomong nyablak aja sahabat. Jadi Bang Beril nih tahu nih, lu punya karakter nih. Yang saya bilang di video sebelumnya kan, karakter kadang nyebelinnya dapet, nyablaknya dapet, betawinya dapet. Jadi itu kadang tuh kalau buat mencairkan suasana yang tadinya baku, nggak lucu, kaku, gimana caranya nih biar ada power untuk yang penonton tuh ngakak. Kita harus siap. Memang harus siap. Memerankan suatu peran apapun harus siap. Jadi orang gila siap. Sesuai betul. Instruksi dari Bang Beril atau yang ada di dalam naskah tersebut gitu. Berarti pengalaman Om Juki sudah banyak nih sahabat. Waduh. Terus kalau sekarang tuh Sanggar Ruang tuh masih ada apa enggak tuh ya? Sanggar Ruang sampai saat ini namanya masih ada. Oh, Sanggar Ruang namanya masih ada. Masih ada Sanggar Ruang. Kalau namanya masih ada tapi aktivitasnya masih ada nggak nih? Nah, itu dia tuh. Soal aktivitasnya nggak tahu. Belum tahu lagi. Kurang tahu. Betul. Berarti Om Juki tuh terakhir keluar dari Sanggar Ruang tahun berapa tuh? Tahun 2018. 2018. Oh, 2018. Belum lama juga sahabat ternyata. Oh, dikira sih 2010, 2011 ya. 2018 kagak lama sahabat, benar. Mungkin sih aktivitas masih ada kali ya. Mungkin. Dengan anak-anak yang baru betul, gitu dididik. Tapi memang kita kadang suka kangen juga sih. Kangen. Saya sendiri sahabat nanti kangen makanya juga. Saya nih nanya juga sama Om Juki nih. Om, ada nggak kontak-kontak anak-anak Sanggar yang waktu kita sleting belajar di Sanggar? Saya pengen berkomunikasi lagi, pengen nanya, pengen silaturahmi kalau beliau masih di bidang seni acting di Lenong gitu ya. Atau saya juga niat nanti kan saya bilang sama Om Juki kan, insya Allah kalau ada waktu saya pengen main ke Sanggar Ruang lagi, boleh, pengen nanti silaturahmi gitu. Iya, kita atur waktu ya kan untuk mengobati rasa kangen, nostalgia, nostalgia dengan Sanggar. Benar. Kalau bisa nanti kita buat video juga tuh sama Bang Beril tuh. Jadi tuh beliau kan otomatis kan guru. Beliau pendiri dan beliau juga yang mengajar juga. Jadi beliau kisahnya juga banyak kayak enggak. Jadi beliau itu tuh bisa menjadi suatu inspirasi juga buat kita, buat anak-anak muda yang mereka itu ingin belajar, ingin bergelut di dunia seni Lenong. Insya Allah kan nanti kalau memang ada waktu dengan Bang Beril tuh bisa dijelaskan semuanya. Betul. Nah, kalau syarat-syaratnya nih selain umur tadi apa aja tuh untuk di Sanggar Ruang ini? Untuk syarat masuk ke Sanggar Ruang itu umur jelas ya, mungkin dari umur tadi kan tahun, umur udah ada 5 tahun. Terus kayak bayaran ada bayaran nggak, iuran nggak gitu? Iuran biar sahabat tahu nih. Iya. Untuk iuran per minggu kadang kalau kita lagi pas gitu. Latihan ya sukarela. Oh, sukarela. Untuk benar. Ya beli makan, beli minum kita bersama. Konsumsi juga di lapangan lah, buat minum, buat snack lah gitu ya. Bener. Jadi kita tuh di Sanggar itu jadinya tuh ada rasa kekeluargaannya begitu, ada kebersamaan. Jadi ada tuh kebersamaannya ada. Jadi dari beberapa tempat ya.
beberapa tempat. Ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ada yang dari Tangerang Dari juga, Tangerang benar. Kita kumpul jadi satu di Sangkar Ruang belajar. Jadi ujung-ujungnya ya kita tambah saudara. Benar. Jadi begini Om, sebelum kita akhiri video ini nih, saya ada sedikit ide nih, biar sahabat juga tahu nih, bagaimana kan kita kan udah berbicara Betul. Sanggar Ruang, seni lenong, seni segala macam lah, biar sahabat juga tahu nih, Om Juki itu kalau acting seperti apa sih? Gitu. Kan secara kita kan dulu kan pertama kali belajar acting kan berdua, jadi mungkin nanti tuh ada sedikit kita acting lah, biar sahabat juga tahu Om Juki nih kalau acting nih, waduh seperti apa gitu ekspresinya, menjiwainya. Jadi oke, Om Juki untuk hari ini saya terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Saya juga terima kasih Om Juki sudah mau menceritakan suka duka kisah di Sanggar, biar sahabat tahu semuanya kalau Sanggar, oh syaratnya itu dari umur 5 tahun dan sampai 25, bahkan sampai ada orang tua juga. Betul. Bayarannya ada yang mungkin di sanggar lain ada yang bayaran, tapi kalau di Sanggar Ruang ini khusus sukarela lah, biar buat biaya kita di lapangan juga buat makan tuh konsumsi apa segala macam gitu. Ada uang kas. Bener, jadi kisah-kisah Om Juki dan apa kisah saya juga kan bisa insya Allah bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Iya, ini kisah yang saya inget ya. Sebenarnya banyak lagi. Banyak. Cuma, Jadi salah satu kisah lah. salah satu kisah. Kalau kita ceritakan semua itu masih banyak sahabat. Om Juki, saya terima kasih banyak sekali lagi dengan waktunya. Dan untuk sahabat, insya Allah video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sahabat yang menonton, di like, komen, dan subscribe. Dan di share ke sosial media lainnya agar video ini selalu bermanfaat. Dan dipantengin terus untuk channel Sobir 212-nya. Jangan kemana-mana karena di video selanjutnya akan ada suatu kisah, suatu cerita yang mungkin sahabat-sahabat belum tahu. Gila banget dah si Rusdi. Gua nyari sampai setengah mati belum juga ketahuan batang hidungnya tuh anak. Aduh. Malah serem begini lagi. Aduh. Kemana tuh anak ya? Aduh. Alhamdulillah, akhirnya ada bangku. Lumayan nih buat gue berteduh nih, buat gue duduk. Capek banget dah. Parah tuh si Rusdi. Mentang-mentang ban motornya bocor, gua suruh tukang tambal ban, gua suruh cari. Sampai sekarang belum juga balik. Aduh, tega banget tuh anak ninggalin gua utang sendiri begini. Aduh, ampun dah. Rusdi.